satu pengajaran firman yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Mohon kemurahan-Mu, mohon kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih belajar dari tema Wahyu 19 ayat yang ke-9. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Kita sudah mendengar dalam kitab Wahyu ada 7 kebahagiaan surga. Kebahagiaan yang sempurna bagaikan 7 cahaya, 7 sinar pada pelita emas. Itu saja. Yang menjadi pokok adalah kebahagiaan keempat. Tema kita Wahyu 19 ayat yang ke-9. Itu pokok atau puncak kebahagiaan. Yaitu Wahyu 19 ayat 9. Berbahagia yang diundang ke perjamuan kawin anak domba Allah. Jadi semua kebahagiaan yang Tuhan berikan, 6 kebahagiaan yang lain nanti akan menuju pada pokoknya, pada puncaknya. Berbahagia yang diundang ke perjamuan kawin anak domba Allah. Segala kebahagiaan yang kita alami di dunia, bahagia dalam bentuk apa saja, kalau tidak mengarah kepada pesta nikah anak domba Allah, maka itu adalah kebahagiaan yang semu. Sekali lagi saya ulangi, segala kebahagiaan yang kita alami hari-hari ini di dunia ini, kalau tidak mengarah kepada pesta, kebahagiaan pesta nikah anak domba Allah, kebahagiaan nikah yang rohani, nikah sempurna, itu hanya kebahagiaan yang semu yang berakhir dengan kebinasaan. Jadi semua kebahagiaan harus memuncak pada pesta nikah anak domba Allah. Seandainya dalam nikah kita mengatakan, oh betapa bahagianya nikahku, tapi nikah itu tidak mengarah pada pesta nikah anak domba, itu palsu. Itu kebahagiaan yang semu, yang hanya mengarah kepada kebinasaan untuk selama-lamanya. Jadi semua kebahagiaan di dunia yang kita alami harus mengarah pada pesta nikah anak domba Allah. Wahyu 19 ayat 9. Sudah saya sampaikan, terjadi pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Pesta nikah anak domba terjadi pada saat Yesus datang kedua kali. Kita bertemu dengan Dia di awan-awan yang permai. Sesudah itu masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus yang akan datang, Wahyu 20. Dan sesudah itu masuk Wahyu 21, 22, Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Itulah tema kita. Sekarang kita masih mempelajari subtema 6 kebahagiaan yang lain. Tadi malam kebahagiaan yang ke-6 masih kita lanjutkan pagi ini. Wahyu 22 ayat yang ke-7, kebahagiaan ke-6. Wahyu 22 ayat ke-7, kebahagiaan ke-6. Sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, berbahagia orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Firman nubuat, firman pengajaran yang benar. Ini kebahagiaan yang ke-6. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Berbahagia orang yang menuruti firman nubuat, firman pengajaran yang benar. Kemarin kita sudah bandingkan dengan Wahyu 1 ayat 3. Kita baca lagi. Wahyu 1 ayat 3. Mari. Berbahagialah ia yang membacakan. Ya. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini
dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, berbahagia yang membaca, mendengar, sampai menuruti firman nubuat, firman pengajaran yang benar. Ya, saudaraku ya. Jadi di sini kita lihat, saudaraku, kalau kita baca Wahyu 22 ayat 7, berbahagia yang menuruti firman pengajaran benar, firman nubuat. Ayat Wahyu 1 ayat 3, berbahagia yang mendengar, membaca dan menuruti firman nubuat. Jadi kebahagiaan surga itu harus berasal dari firman nubuat, firman pengajaran yang benar. Kalau saudara beribadah, saudara menikah, kebahagiaannya di luar dari firman nubuat, firman pengajaran, itu kebahagiaan semu. Itu menuju kebinasaan yang kekal. Saat-saat kita beribadah, oh senang saya nyanyinya, tidak salah. Ya, senang saya nyanyinya, tapi tidak dilanjutkan kebahagiaan pada firman-Nya, bahaya. Bahaya. Ya, kita menikah, mungkin wah senang saya berdua bisa gabung, dia punya rumah, saya punya mobil, dia punya ini, wah kami bahagia, cukup semuanya. Tapi bukan karena firman, semu, menuju kebinasan. Jadi kebahagiaan surga, kebahagiaan kekal harus berasal dari firman nubuat, firman pengajaran yang benar. Kebahagiaan yang kita alami di dunia harus berasal dari firman nubuat, firman pengajaran yang benar. Di luar itu hanya kebahagiaan semu, hanya kebinasaan, berakhir dengan kebinasaan. Jangan tertipu. Banyak orang mengatakan bahagia-bahagia, dari mana asalnya bahagia? Kalau bukan dari firman pengajaran yang benar, tertipu dia, hanya menuju kebinasaan. Semoga kita bisa mengerti. Sekarang kita bandingkan Wahyu 22 ayat 7, berbahagia yang menuruti firman pengajaran yang benar, firman nubuat. Wahyu 1 ayat 3, berbahagia yang membaca, mendengar dan menuruti. Membaca mendengarnya tidak ada lagi di Wahyu 22 ayat 7. Jadi kalau Wahyu 22 ayat 7 dibandingkan dengan Wahyu 1 ayat 3, di situ tidak ada lagi kata mendengar, membaca dan mendengar firman nubuat. Artinya, satu, tidak ada kesempatan lagi untuk membaca dan mendengar firman pengajaran yang benar. Artinya sama dengan terjadi kelaparan rohani, kelaparan akan firman pengajaran yang benar. Itu kalau kita bandingkan. Kalau kita bandingkan, ya, Wahyu 22 ayat 7 dibandingkan Wahyu 1 ayat 3, di situ tidak ada lagi perkataan membaca dan mendengar firman nubuat, firman pengajaran benar. Berarti tidak ada kesempatan lagi untuk membaca dan mendengarkan firman pengajaran yang benar. Berarti terjadi kelaparan rohani. Tadi malam sudah saya terangkan, kalau secara ilmu kedokteran kita makan untuk tubuh, makan lewat mulut tubuh, makan nasi dan lain-lain, supaya tetap tidak lapar, saja tidak lapar. Secara jiwa dan roh kita makan lewat membaca firman dan mendengar firman. Kalau tidak ada kesempatan lagi membaca dan mendengar firman, berarti tidak bisa makan firman. Lapar, pasti lapar. Terjadi kelaparan rohani, kelaparan akan firman pengajaran yang benar. Nah, ini yang akan kita bahas. Tadi malam secara umum sudah kita mendengar. Sekarang kita bahas tentang kelaparan rohani, kelaparan akan pengajaran yang benar. Ada dua macam, kelaparan rohani atau kelaparan akan firman pengajaran yang benar. Ya, ada dua macam, kelaparan rohani atau kelaparan akan firman pengajaran yang benar. Nomor satu Romawi saja, 1 Romawi, kelaparan akan firman pengajaran yang mengakibatkan pingsan rohani, pingsan, belum mati, pingsan.
rohani atau suam-suam rohani, pingsan rohani atau suam-suam rohani. Ya, seperti yang dialami saudara-saudara Yusuf. Bapak Yakub, anak-anaknya semua kelaparan. Kelaparan. Ya, kelaparan. Tapi masih bisa mencari makanan. Nah, ini kelaparan pertama, masih ada kesempatan mencari gandum. Jadi, Zakus pingsan suam-suam rohani seperti yang dialami saudara-saudara Yusuf. Kenapa Tuhan izinkan saudara-saudara Yusuf mengalami kelaparan? Tuhan izinkan terjadi supaya saudara-saudara Yusuf bisa mencari gandum, firman pengajaran yang benar, sehingga bertemu Yusuf. Berkumpul lagi 12 suku Israel. Sekarang artinya sama dengan terjadi pembangunan atau persekutuan tubuh Kristus. Ini kelaparan yang pertama. Jadi ada dua macam kelaparan rohani. Kelaparan akan pengajaran firman Allah. Nomor satu, kelaparan rohani yang mengakibatkan suam-suam rohani. Seperti pingsan rohani, suam-suam rohani. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Tuhan izinkan terjadi supaya saudara-saudara Yusuf mencari gandum, firman pengajaran yang benar, sehingga bertemu Yusuf sama dengan terjadi persekutuan atau pembangunan tubuh Kristus. 12 suku Israel bertemu. Ya. Jadi masih ada kesempatan, ada kelaparan tapi ada kesempatan mencari firman, masih ada kesempatan. Waktu itu kelaparan pertama. Tapi 2 Romawi, kelaparan kedua yang tadi malam yang kita baca Amos 8 ayat 11 sampai 14, rebah, tidak bangkit lagi, mati. Ya, kelaparan kedua, kelaparan akan firman pengajaran Amos 8 11 sampai 14. Kelaparan akan firman pengajaran yang benar yang mengakibatkan kematian rohani. Kematian rohani. Ya, tidak ada kesempatan. Kematian rohani sama dengan kematian rohani itu rebah dan tidak bangkit lagi, itu kematian rohani. Istilahnya surat Amos kemarin, kitab Amos, rebah dan tidak bangkit lagi, kematian rohani. Sama dengan kematian kedua di neraka. Kematian kedua di neraka, kematian selama-lamanya. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mencari firman pengajaran yang benar. Ini kelaparan kedua. Sampai mati, tidak ada kesempatan, mati rohaninya. Tidak ada kesempatan untuk mencari firman pengajaran yang benar. Mereka dari timur ke barat, utara, selatan mencari firman, tapi tidak ada lagi. Kitab Amos tadi malam 8 ayat 11 sampai 14. Jadi ada 2 macam kelaparan rohani, kelaparan akan firman. Yang pertama masih pingsan, suam-suam, bisa cari, justru didorong untuk cari firman supaya terjadi persekutuan tubuh Kristus. Saudara-saudara Yusuf berkumpul kembali, 12 berkumpul kembali. Ya, tetapi kalau sudah masuk kelaparan kedua, kelaparan sampai rebah, tidak bangkit lagi, sampai mati rohani, kematian kedua di neraka, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mencari firman pengajaran yang benar. Ini yang akan terjadi, 2 macam kelaparan. Ya, kita baca dalam Kejadian 45 ayat 6. Kejadian 45 ayat yang ke-6. Kitab Kejadian pasal 45 ayat yang ke-6. Kejadian 45 ayat yang ke-6. Mari. Karena telah 2 tahun. Telah 2 tahun. Ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi, orang tidak akan membajak atau menuai. Masih ditambah 5 tahun lagi. Jadi semua 7 tahun. Kelaparan rohani digambarkan seperti 7 tahun kelaparan di zaman Yusuf. 7 tahun kelaparan di zaman Yusuf. Ya, ini 7 tahun dibagi 2 juga. 2 tahun sudah lewat kelaparan, masih ada 5 tahun lagi. Coba
tunjukkan gambarnya. Ya.